bisa paham, mungkin teman-teman ngelihat adegan drama dengan adegan fighting bertolak belakang sangat opposite. Karena itu dia melihat yang saya bilang tadi, untuk membuatkan hasil yang sangat maksimal. Kalau tim kameranya dia ngerti adegan fighting, dia cuma pakai tripod aja udah taruh. Padahal dia nggak tahu seperti apa iramanya. Itu ya yang tahu irama fighting ya hanya tim stunt gitu. Jadi kalau misalkan dia harus ikut operator sebagai di action stunt ataupun di fighting, dia harus latihan pada saat bikin video board, dia mengoperate langsung juga. Kalau kamera hanya sebagai kamera operator, tapi karena Kang Yandi basicnya dari stunt dan dia mempunyai kelebihan yang berbeda, dia bisa ngoperate kamera. Sekarang kita mempercayakan dari Wise Team, hanya Kang Yandi yang bikin memegang operator. Wow, terima kasih Kang Yandi. Terima kasih Bang Riko. Terima kasih. Dan juga yang sangat luar biasa, kita juga punya perwakilan dari koreografer action dari Wise Team. Ada Mas. Dan selain itu juga ada emosi di dalamnya, sama harus bersamaan dengan kamera works. Terus habis itu pindah ke tempat yang lain, itu yang kayak lumayan sulit. Dan itu kemarin kita berapa kali kan 6 kali baru bisa dapat. Olivi sendiri ada gerakan seperti apa sih yang paling susah ketika workshop untuk koreonya ini? Kebetulan aku bisa bilang hampir seluruh gerakan itu dipermudah sama Wise Team. Jadi memang mereka itu mendesain gerakan yang mempermudah pace-nya, talentnya untuk digerakkan. Jadi ya alhamdulillah sih ini pas ini sebelum semuanya mudah digerakkan, dalam artian memang persiapan yang dilakukan ini sangat matang sekali. Jadi ya ada kesulitan di mana. Oke, semuanya jangan lupa untuk saksikan film Ikatan Darah. Ya, thank you udah pada nonton. Thank you Ryan, Lord. Thank you Iko, thank you Tata. Sudah memberikan kesempatan gue untuk bergabung di film Ikatan Darah, dan ini adalah debut film action gue yang pertama. Wow. Jadi kayak pendekatan karakter itu ya karena sering latihannya bareng beliau nih. Jadi otak tuh liar gitu, kayak aja nih gue harus kayak gimana ya, karena excited kan, ini kan kayak project pertama. Jadi kayak apa yang bisa gue hadirkan gitu untuk karakter si Boris ini. Terus setelah baca skrip, akhirnya kebayang kayak gini, ngomong sama Tata, kira-kira gue bawainnya kayak gini gimana? Yaudah kita coba aja. Nah Tata tuh selalu kayak gitu. Dia punya Hebring lah, dia soal kayak gitu, kayak dia sangat open untuk open discuss untuk ada penambahan apa sampai akhirnya kita lock si karakter Boris itu seperti itu gitu. Dari kan pertama kali untuk debut action, ada kesulitan nggak pada saat teknis adegan-adegan fighting? Aduh, gue tuh kayak terlalu laki. Gue kayak waktu itu harus kayak, ini kan karakternya kayak orang gila ya. Kayak setiap abis itu gue tuh harus melepaskan diri gue gitu. Harus melepaskan diri gue karena kayak, dan katanya tuh si karakter itu sempet nyangkut di gue. Kalau misalnya ada yang main bareng tuh kayak sempet nyangkut 1,5 bulan tuh gue jadi orang nyebelin gitu. Nyangkutnya bagus kumpul kan? Orang terdekat katanya mau ngasih nyebelin. Apa si Rusdi nih, apalagi nih? Iya kayak, ya itulah untuk si keluar masuk karakter itu tanpa gue sadarin, karena gue terlalu enjoy mungkin sama si karakter itu, jadi suka kadang-kadang tuh suka ke bawah gitu. Oh, berarti kenapa Mbak? Berkesan banget sama Boris ya. Berkesan banget. Berarti kalau ini berapa lagi pas nerima seperangkat alat masak itu kan? Kayak anjing. Anjir, ini kadang-kadang karena ada yang live TikTok sama Instagram. Nah, linkinnya benerin yang itu, yang bawah ya. Itu luar biasa. Terutama pas yang si agak surprise tuh pakai mesin potong rumput, kayak rumput. Udah terus kan latihan kayak, ayo
apa namanya? Speed. Ini gue udah speed goblok. Beneran lu cobain. mesin mesin potong rumpita ya jadinya ya. Iya tangan nah klik itu masih klik. Udah deh. Iya. Pokoknya kayak gitu guys. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Kita juga punya Dimas Anggara. Media bilang green flag apa red flag? Red flag. Thank you semua. Jangan dong. Berarti berhasil bikin sebelum juga. Terima kasih Derby. Kita juga di sini ada Ismi Melinda. Ismi banyak juga memerankan karakter di film-film action, tapi kita pengen tahu apa yang kamu eksplor dari karakter Dini di Ikatan Darah kali ini pada saat di-challenge sama Bang Iko dan juga Mas Tata. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media sudah hadir dan nyempatin untuk nonton film Ikatan Darah yang seru banget ya. Oh ngegas, kenapa ngegas lu? Biar kaget, biar gak ngantuk gitu loh. Sebelumnya untuk karakter Dini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Wise Picture, Kak Ryan, Bang Iko dan Mas Tata yang sudah mengajak saya untuk dia ikuti film Ikatan Darah ini. Untuk karakter Dini sendiri, sebetulnya dia jadi sahabatnya Mega. Nah, untuk challenge-nya sendiri di sini itu kan aku untuk Wise Picture kan, Wise Team sendiri kan memegang kendali atas koreonya itu sendiri. Nah, yang aku rasakan di sini itu setiap pukulan dan tendangan aja itu ataupun lemparan ataupun apapun itu tuh mempunyai rasa yang berbeda-beda. Jadi setiap pukulan bukan hanya pukulan fisik aja, tapi kita juga berantem secara emosional gitu. Makanya ketika melihat film Ikatan Darah itu koreonya itu amat sangat berbeda-beda kan tesnya gitu. Itu yang kita sebagai pemain ataupun karakter Dini itu sendiri jadinya penggerakannya itu ada background karakter sendiri-sendiri gitu. Makanya ketika tadi untuk berbicara tentang ada scene fighting antara Mega dan Dini, itu kan kita kan banyak emosional ya, dan itu juga kan dibikin sama Wise Team itu kita bukan hanya berantem secara fisik tapi berantem secara emosional, dan kita melihat bahwa menggerakkan suatu koreo itu ternyata bisa untuk kata-kata atau dialog itu sendiri bisa terdapat dari pukulan, tendangan, dan itulah dialog kami yang kita tuangkan lewat film Ikatan Darah di koreo fighting. Wow, terima kasih karena benar kita nggak hanya merasakan buk fisiknya doang, tapi emosionalnya berasa banget ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede dari Analisis Layar. Saya mau nanya kepada Mas Siddhartha Tata. Karakter Primbon adalah sebagai big boss atau ketua mafia di film. Saya melihat ada dua sisi berseberangan. Satu sisi dia seorang pastor dengan karakter yang religius, rajin baca Alkitab dan suka menyelipkan potongan-potongan ayat dari Alkitab di setiap perkataannya. Tapi di sisi lain, Primbon adalah tokoh antagonis berdarah dingin. Yang saya tanyakan bagaimana konsep berseberangan ini bisa disatukan dalam satu kepribadian. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Silakan Mas Tata ke karakter Primbon. Aduh, rumit banget ya pertanyaannya. Ya, tapi saya akan coba jawab. Ya, seperti yang tadi barusan saya sampaikan, Primbon ini adalah metafora dari manusia hari ini yang pada akhirnya kita sering kali beberapa tahun ke belakang kita selalu melihat manusia-manusia yang akhirnya melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tahu bahwa dari hukum kausalitas ataupun dari situasi moral kompas yang kita punya itu salah, tapi karena mereka selalu berlindung di balik atas nama agama, itu yang membuat semuanya menjadi sah gitu. Nah, Primbon ini menjadi salah satu cerminan yang tadi saya bilang bahwa kemudian banyak sekali hari ini orang-orang yang kita kenal di dunia nyata dari berbagai macam elemen agama apapun, mereka selalu mengutamakan kebenaran versi mereka yang sebenarnya ada misi-misi terselubung gitu posisinya, dan itu sering kali kita lihat. Kita nggak mungkin mengingkari di dunia pemerintahan di ruang itu ataupun bahkan sampai di ruang-ruang kecil di kampung-kampung itu selalu banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan atas nama kepentingan agama apapun, orang akan buta itu dan melihatnya sebagai kebenaran yang hakiki gitu. Nah,
ada juga kisah nyata yang pernah saya dengar bahwa ada seorang preman yang dulu bertobat, dia membunuh beberapa orang, kemudian dia bertobat, dia masuk ke sebuah penjara di Nusa Kambangan, yang di sana dia tiba-tiba menjadi seorang pendeta, dia membaca firman-firman, dia menyebarkan sebuah kebaikan ke semua orang. Tapi begitu dia keluar dari penjara, dia kembali membunuh orang. Gitu. Nah, ini adalah realitas-realitas yang terjadi di kita sebagai manusia Indonesia gitu. Jadi saya tidak mendiskreditkan agama yang saya yakini, tapi saya membaca fakta bahwa hari ini banyak banget orang yang memanfaatkan pujian-pujian itu hanya sebagai cara mencari uang. Bahwa kemudian di titik ini sebenarnya ini menjadi sebuah renungan bagaimana kita akan memurnikan agama dan keyakinan kita sebagai manusia yang paling baik, sebagai manusia yang baik aja dulu, baik ke semua orang gitu. Dan ini sebenarnya jadi sesuatu yang ya, saya harap justru pesan ini akan tersampaikan sebagai renungan bersama bahwa ya Indonesia ya kayak gini gitu manusianya gitu. Kira-kira seperti itu Bu. Semoga bisa menjawab. Nggak salah kan punya saudara? Luar biasa. Kayak harus beberapa film lagi Bang Iko. Nah, silakan sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Oke, aku Daniel dari duniaku.com, kita ketemu lagi. Dan sekarang karena setelah nonton, apresiasi dulu ya, karena ini film yang paling bikin gue excited, panjang. Wow, Iya, kenapa? Karena terakhir gue lihat yang pukulnya berbicara, kameranya juga memukul gitu, terus karismanya Sape Tiao gitu kan nih levelnya. Jadi itu terakhir gue nonton itu di mana coba? Grand pertama. Ada Mas Yandi, ada Mas Iko juga. Nah, jadi pertanyaan aja langsung nih ke Mas Tata karena prospek gila, film tergila selama gue hidup gitu. Jadi kira-kira di bagian tektokan sama Mas Yandi nih ya, bagian mana, shot mana yang paling ribet banget, yang paling kayak bikin frustasi banget dikerjainnya baru pas jadi banget gitu. Oke, siap. Terima kasih. Wah, ini menarik. Silakan Mas Tata. Sebenarnya justru malah di momen ketika saya membuat Ikatan Darah itu segalanya justru berjalan, walaupun kemudian tadi saya bilang rumit, ini justru mudah bagi saya. Karena apa? Karena sebelum saya bertemu dengan mereka di project saya sebelumnya, di seri saya yang pernah saya kerjakan yaitu seri action, saya tuh nggak pernah tahu soal metode disiplin membuat film action itu seperti apa. Saya hanya bergerak dengan cara otodidak dan naluriah. Jadi kayak ngebikinnya tuh effort banget karena saya memang benar-benar mencintai action, tapi saya nggak tahu bikinnya. Tapi kalau saya nggak bikin, ya saya nggak bakal tahu. Jadi saya benar-benar waktu saya membuat seri-seri sebelumnya saya nabrak sebenarnya sifatnya, dan itu sangat-sangat berat struggle. Mungkin Bang Rifnu sama Mas Rama yang pernah ikut sama saya waktu itu juga tahu bagaimana kemudian saya punya sistem yang benar-benar itu sebenarnya bukan sistem gitu. Nah, begitu saya bertemu dengan mereka dan tahu bagaimana teknik disiplin internasional yang kemudian itu menurut saya jadi sangat mempermudah saya untuk pengen mencipta shot apa yang saya pengen, tetap menjaga bagaimana kecepatan mereka, energi mereka, kekuatan mereka, itu justru jadi sangat-sangat mudah sekali gitu. Walaupun kemudian ketika ngomongin teknik serumit apapun, tapi ketika saya sadar saya bekerja dengan orang-orang yang benar dan tepat gitu, dengan pemain, dengan tim koreo, dengan kamera dan Mas Yandi gitu, yang akhirnya mereka punya satu pattern bagaimana kemudian mereka bergerak dengan mengikuti irama dari perkelahiannya, dan ketika kemudian shot by shot itu jadi ukurannya benar-benar didesain dengan sedemikian rupa, jadi nggak ada yang susah. Primbon yang sebegitu bengis ya, silakan. Oh, boleh berdiri, Mas juga boleh teman-teman berdiri. Biar teatrikal. Yes. Ayo dong semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa lama proses ngobrol sama Tata untuk peran Pastur? Hampir masuk Kristen sih. Ya, ya menarik banget karena memang sulitnya ya saya memainkan peran seperti Primbon ini adalah ya sepanjang umur saya kan selalu bermain peran green flag ya, dari awal main film sampai hari ini. Jadi kesulitannya itu
adalah menghadirkan karakter yang berbeda lagi ya, namanya penjahat ya penjahat aja dah gitu. Tapi gimana caranya untuk menghadirkan sesuatu yang beda gitu. Artinya kalau dengan Tata kan dia sangat terbuka sekali untuk obrolan, membangun karakter dari nol sampai kebentuk gitu karakter gitu. Yang tadinya itu karakter primbon sangat biasa ya, stereotype sama seperti penjahat-penjahat lain lah gitu. Lalu kemudian kita memang karena diskusi setiap hari, apalagi ketemu nih si Kiting, dia selalu kalau sama Abdul itu setiap film apapun ya, apalagi kita emang udah pernah sebelumnya bareng sama Tata juga di series. Jadi kita itu memang diskusinya itu adalah gimana caranya kita menghadirkan karakter yang beda gitu. Jadi kebetulan setiap hari ketemunya Adul gitu kan, setelah itu nanti ketemunya Tata dan kawan-kawan ini emang tempat kita membangun karakter. Jadi dari apa obrolan awal dengan Adul sampai akhirnya kita, ayo gimana kita ajukan nih sama Tata, oke ya, oke. Akhirnya Tak, jadi gini loh Tak. Oke. Jadi atas inisiatif Musika juga ya karakternya Primbon ya, pembentukan desainnya. Iya bareng-bareng. Bareng-bareng. Jadi kebetulan ketemu. Oh iya diri ya. Ketemunya sama Tata. Akhirnya waktu kita mengajukan, tapi gimana ya Tayo? Ini udah fitting. Kostumnya udah jadi. Setidaknya secara produksi pasti kan Lord yang di ujung kan pasti ngitung tuh, wah gimana nih? Lord Ryan gitu. Tapi nggak apa-apa, kata Tata. Ya nggak apa-apa, pokoknya kalau udah itu pilihan, ayo. Wah, enak gak lo begitu? Jadi wah ya udah sikat. Itu kenapa mereka teleponan sampai pagi? Itu alasannya teleponan sampai pagi. Gitu. Udah paham ya. Tapi benar-benar luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Wika, thank you. Sisi Jonathan, apa makna keluarga untuk kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat sore. Terima kasih karena sudah hadir dan menonton film Ikatan Darah ini sampai akhirnya selesai. Senang banget tadi respon yang disampaikan Mas Tata. Kebetulan tadi juga nyelinap masuk nonton sini ya. Gak boleh gitu tau Mas, nonton sembarangan. Film orang ini Mas. Film dia. Oh ya. Oke. Jadi senang karena ternyata kalian responnya baik sekali. Tadi apa pertanyaan? Keluarga ya Mas? Iya, makna Ikatan Darah dan keluarga untuk terlalu excited. Iya, saya oke. Tapi lagi curhat tuh. Keluarga, oke. Keluarga buat saya. Ya, keluarga itu adalah sebenarnya gini, buat saya pribadi, keluarga itu adalah suatu hal yang sangat penting. Bisa dibilang suatu fondasi gitu loh. Jadi keluarga itu merupakan motivasi kita sebagai manusia itu untuk hidup. Jadi kalau di hidup ini gak ada keluarga, ya untuk apa hidup gitu loh. Gila tumben banget. Dan kebetulan makna keluarga itu aku dapatkan di proyek Ikatan Darah ini. Ini baru yang udah dihafalin dari semalam ini. Jawaban kali. Oke. Tapi di sini kan ada Bega karakternya banyak berduel dengan karakter-karakter yang ada di sini ya. Iya. Siapa yang paling menguras energi pada saat kamu berduel? Nah, boleh ceritakan dan kenapa? Silakan. Jujur sebenarnya setiap lawan main yang saya temukan untuk berkelahi, kok bahasanya begini ya? Maksudnya, jadi setiap adegan berantem yang dilakukan oleh Mega di dalam film ini kebetulan bertemu dengan para penjahat yang mereka karakternya beda-beda. Dan ada eskalasi emosi yang sampai akhirnya ya dia nggak stagnan di situ gitu loh. Jadi emosi yang sudah dibentuk dari latihan yang kita lakukan tadi bersama dengan YST kurang lebih 3 bulan. Jadi kebetulan kalau dibilang lelah, capek, ya itu bisa dibilang hampir tidak dirasakan karena persiapan selama 3 bulan yang sudah kita lakukan itu benar-benar sangat baik sekali, sehingga akhirnya ketika kita syuting
kita nggak ngerasa yang tidak menemukan waktu yang terbuang secara sia-sia. Semuanya terpakai dengan maksimal, begitu ya Bang ya? Iya Bapak. dan aku yakin rata-rata cast di sini merasakan hal yang sama gitu loh, karena iya di film Ikatan Darah ini semua divisi, cast, kru itu aku bisa bilang bekerja sesuai dengan porsinya dengan baik. Jadi kita ngerasa syuting yang mungkin teman-teman pikir film action ini adalah film yang dikerjakan dengan sangat babak belur, ya mungkin iya, tapi dalam proses syutingnya dan beberapa perasaannya itu seru banget, kayak liburan ya Kak Derby, teman-teman semua kayak ya kita syuting enggak ya, kamu kayak gitu, aku iya Bapak Mas Anggara jelas. Berarti Tadi pertanyaan awalnya apa? siapa yang paling berat energinya? Yang pada saat duel? Tadi udah jawab kan? Iya. Sama ya semuanya, karena rasanya udah seperti liburan karena udah persiapannya luar biasa ya. Oh iya, siapa? Boris. Semua orang juga sebut nggak sih sama Boris? Coba kita tanya teman-teman media, paling suka pada saat Mega bertarung dengan siapa? Macan. Oh Macan. Macan. Oke. Itu salah satu favorit aku juga sih memang. Yes. Karena nyebelin banget kan Macan ini. Iya. Sampurasun. Beracun. Terima kasih. Tepuk tangan buat Livi Ciarata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas ini ada teman-teman media sebelah sini belum kelihatan, boleh berdiri Mas. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih untuk teman-teman media atas ikatan darahnya. Apa yang dipertanyakan tadi sebenarnya untuk ikut dari operator pergerakan kameranya, kameranya ya. Ya sebenarnya kita juga ikut terlibat dari awal, dari soft pro-nya, pre-pro-nya sampai eksekusi. Jadi memang udah dilatih dan juga didesain dari mulai pre-production ya Mas ya. Dan ngobrol sama Mas Tata dan Bang Iko seperti apa Mas pada saat itu, sedikit boleh ceritakan? Sebenarnya ini juga dari Mas Tata, dari Bang Iko. Ya. Sebelumnya terima kasih Mas Tata, Bang Iko udah dikasih kepercayaan buat jadi operator kamera action. Ini gokil loh, gue lompat jangan lompat gue. Itu makanya. Nah itu boleh ceritain Mas, karena pas Derby lompat ke genteng masih udah di genteng dulu. Tuh gimana Mas Yandi? Ya sebenarnya kan kita lihat dulu situasinya. Yang penting kan safety first dulu. Yes. Setelah itu baru kita pikirkan gimana treatmentnya, koordinasi juga sama Mas Tata, sama tim. Ya hasilnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Yes. Boleh gue tambahin nggak? Silakan Derby. Justru hebatnya Ayandi nih. Iya. Ayandi ini kawin sama semua pemain, sama semua cast. Karena dia hafal sama semua koreo kita. Wow. Dan dia harus menyesuaikan sama kita. Iya. Sama gue beda, sama Adul beda, sama Livi beda. Itu gila sih Ayandi, emang luar biasa. Terima kasih lagi dong untuk Mas Yandi. Terima kasih. Boleh tambah Silakan juga? Bang Iko. Kang Yandi ini bisa dibilang berjasa buat saya. Di sini ada Rama, ada Yandi, ada Mas Tole. Dia ikut saya dari tahun 2007. Wow. Jadi memang Yandi awalnya dia sebagai stand aja. Jadi untuk adegan apapun yang dialami dia nggak mikir untuk keselamatan, yang penting kerjain aja dulu. Wow. Safety-nya dia udah punya kontrol sendiri. Wow. Itu Kang Rama, Di belakang. Yes. Macan. Macan di belakang. Kang, ada Kang Rama, ada Kang Yandi, ada Mas Tole. Jadi ini mereka bertiga ini senior saya. Jadi pas pada saat saya merantau, Kang Rama, Yandi, sama Mas Tole itu yang pada saat saya bikin koreo segala macam, dia yang menyerap semua koreo. Jadi memang basicnya Kang Yandi ini dari stand. Jadi pada saat dia mengoperate kamera, dia udah mengibaratkan kamera itu dia sendiri. Jadi makanya kenapa kamera itu ngikutin gerakan segala macam, memang Kang Yandi udah dikasih tugaskan, dia udah nggak mikir untuk koreo.
dia udah megang kamera, tapi dia udah hafal dia mau kemana, ketukannya seperti apa, bouncingnya seperti apa, dan irama dan ritmenya seperti apa. Itu Kang Yandi itu udah sangat kental dengan Korea yang udah kita buat. Wow, Dan itu Mas Tata. langka, dan itu langka. Iya. Di Indonesia hanya ada Mas Andi sepertinya. Yes. Nggak ada lagi. Maksudnya dia membaca semua jadi dia membaca semua gerakan dengan sangat baik dan tidak semua orang itu menguasai teknik itu gitu loh. Jadi dia bisa benar-benar mengalir untuk mengikuti gerakan, bumpy, pukulan apa segala macam, dan sampai di hari ini ya yang baru saya temui adalah Mas Andi. Yes.